bersama Jili. Nah, sorry banget nih baru buat video lagi tentang program hamil. Aku lagi struggle tentang perasian, struggle menuju kehamilan dan struggle mengasihi itu benar-benar sama banget effortnya. Jadi membutuhkan effort yang sangat besar. Nanti next time aku cerita ya tentang ASI dan bagaimana aku bisa mencukupi ASI kedua anak kembarku. Nah, kali ini aku mau cerita tentang kelainan sperma pada laki-laki. Nah, banyak teman-teman dari luar sana yang bilang bahwa suaminya itu susah buat diajak cek sperma. Gini teman-teman, kalau mau menuju program kehamilan yang berhasil, kita suami dan istri harus sama-sama bekerja sama. Para suami harus menurunkan gengsinya dan para istri juga harus meminta dengan baik-baik tanpa menurunkan gengsi para suami. Nah, suami-suami itu gengsinya tinggi untuk masalah sperma. Jadi memang kita yang sebagai seorang istri harus pinter-pinter nih cara ngomongnya ke suami untuk meminta mereka untuk cek sperma. Kata dokter aku itu memang yang pertama kali harus dicek adalah suaminya. Kenapa? Karena cek pada suami itu hanya cek sperma saja. Sedangkan kalau pada istri kan banyak. Ada transvaginal, ada HSG, ada cek hormon, dan cek-cek yang lainnya. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka dari itu biasanya sperma laki-laki yang dicek terlebih dahulu, karena cek sperma itu cuma 400 ribuan teman-teman. Bayangkan cek wanita ini itu banyak banget. Untuk cek hormon, satu hormon aja itu bisa 700 ribu. Sedangkan ada 5 atau 6 lebih hormon yang harus dicek. Belum HSG. HSG itu sekitar 2 jutaan. Lalu juga transvaginal setiap bulannya. Itu kan banyak ya yang dikeluarkan. Jadi lebih baik cek sperma terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ada nih banyak banget kelainan sperma pada laki-laki. Nah, kebetulan suami aku memang ada kelainan juga. Jadi akunya PCOS, suami aku teratozoosplasma. Nah, aku jelasin ya satu-satu untuk kelainannya. Kelainan sperma itu ada 9. Dan salah satunya ini adalah gabungan dari beberapa kelainan. Nah, aku jelasin ya. Yang pertama itu ada piosperma. Nah, piospermia itu adalah sel darah putihnya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua adalah nekrozoospermia. Nekrozoospermia ini adalah banyak sperma yang mati. Jadi yang hidup itu cuma sedikit. Dan yang ketiga adalah oligozoospermia. Kalau oligo ini juga pada jumlah, jadi jumlah spermanya sedikit. Lalu yang keempat ada astenozoospermia. Asteno ini merujuk pada gerakan sperma yang abnormal. Jadi ada yang mundur, ada yang menyamping, seperti itu gerakannya tidak sempurna untuk maju ke depan. Lalu yang kelima ada teratozoosplasmia. Nah, ini yang diderita sama suami aku. Nah, terato ini itu adalah spermanya itu bentuknya banyak yang abnormal. Jadi misal ada yang kepalanya bercabang 2, ada yang tidak ada ekornya, kepalanya terlalu besar atau kepala terlalu kecil, seperti itu. Lalu yang keenam ada azoospermia. Ini yang agak susah untuk buatkan program hamil. Biasanya azoospermia ini program hamilnya hanya dengan bayi tabung. Azoospermia ini artinya di dalam air maninya itu 0 spermanya. Jadi harus dioperasi untuk mengambil sel sperma. Begitu, makanya biasanya harus bayi tabung. Dan yang ketujuh adalah hipospermia. Hipospermia ini jumlah air maninya sedikit. Dan yang kedelapan ada aspermia. Kalau aspermia ini air mani yang kosong. Jadi cairan ereksi yang dikeluarkan itu tidak mengandung air mani. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir nomor 9 adalah oligoastenoteratozoosplasmia. Nah, ini yang kompleks. Jadi kalau oligo tadi jumlahnya sedikit kan, asteno gerakannya tidak
normal. Lalu yang ketiga terato, bentuknya tidak normal, dan itu gabungan dari ketiga itu bisa terjadi juga. Nah teman-teman, bagaimana sih memperbaiki untuk sperma ini? Memang ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa. Seperti yang aku bilang tadi, yang kemungkinan bisa diperbaiki itu tuh seperti oligo, asteno, terato, itu mungkin bisa. Dan yang normalnya kita temukan di kelainan-kelainan sperma di sekitar kita. Nah untuk yang azoospermia ini itu yang harus pakai operasi. Nah ini aku mau ngomong yang tentang pengalaman aku aja ya. Jadi based on pengalaman aku dan suami aku bisa lulus program hamilnya. Nah suami aku tuh terato, jadi bentuknya tidak normal. Dan ketika kita memulai program hamil itu, suami aku ini mau kerjasama untuk cek sperma, dan dia mau kerjasama untuk merubah gaya hidupnya. Jadi yang pertama itu makanannya itu benar-benar harus dirubah, harus benar-benar sehat. Jadi seperti mengurangi karbohidrat, menambahkan sayur, buah, daging, itu paling penting sekali. Lalu yang kedua itu dia selalu minum jus 3 Diva. Jus 3 Diva ini penting banget buat teman-teman setiap pagi sebelum sarapan. Ingat ya, setiap pagi sebelum sarapan. Cuma butuh 1 wortel, 1 tomat, sama 1 apel. Itu kita jus barengan, lalu diminumkan sama suami. Kitanya sih nggak usah minum, karena kalau misalnya PCOS tidak usah minum ya. Kalau misalnya non PCOS boleh minum jus, tapi kalau PCOS tidak disarankan. Nah suamiku setiap pagi selalu minum itu. Dan banyak makan kecambah dari kacang hijau itu loh teman-teman. Nah suami aku tuh setiap 2 hari sekali pasti makan kecambah, entah itu dari lontong balap lah, lontong mie lah, atau kecambah dicala. Nah itu penting banget. Itu 3 cara yang dilakukan suami aku, akhirnya aku bisa jadi hamil. Nah itu 3 itu. Lalu selanjutnya tidak hanya merubah gaya hidup aja, ada vitamin dan obat-obatan yang dikonsumsi sama suami aku. Nah vitamin yang dikonsumsi sama suami aku itu adalah multivitamin, Becomset namanya, yang ada zat besinya itu. Bisa dicoba aja Becomset sehari sekali. Cara minumnya gampang aja, setiap malam, setiap pagi, it's okay lah, itu namanya vitamin terserah. Lalu yang ketiga juga minum obat-obatan, yaitu obat Vitan. Vitan ini menambah kekuatan, menambah vitalitas gitu loh pada suami aku. Nah Vitan ini itu jamu tapi diresepkan oleh dokter. Cara minumnya gimana? 3 kali sehari. Nanti aku insert ya untuk fotonya Vitan itu di sini nanti. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, Kak, apa suaminya juga merubah gaya hidup? Kak, apakah suaminya ada masalah? Nah ini udah terjawab ya teman-teman ya, karena banyak banget yang tanya kepada aku tentang permasalahan suami kayak gitu. Nanti next time aku bakal kuak lagi mana pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa ajuin ke aku. Sorry banget kalau misalnya waktu message DM Instagram lama balesnya, atau komen di YouTube lama balesnya. Nah itu aku lagi struggle banget sama perasian dan mengurus anak. Aduh, rasanya mantap punya 2 anak kembar, 2 struggle. Bye bye. Minta tolong di subscribe, like, and comment. Dadah, thank you. Mwah.